Pendakian adalah salah satu kegiatan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Kegiatan pendakian merupakan kegiatan outdoor atau alam bebas yang tentunya cukup berat dan memiliki resiko. Kondisi seperti inilah yang mengharuskan adanya perencanaan atau manajemen perjalanan pendakian yang matang sebelum melaksanakannya. Lalu bagaimana manajemen yang baik ketika kita hendak melakukan pendakian? Oke, kita bahas di video ini. Dalam video ini, manajemen perjalanan pendakian akan dibagi menjadi 3 tahapan secara umum, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Tentukan dulu tujuan atau gunung mana yang akan didaki, dan tentukan pula lama waktu kegiatan atau perjalanan. Kemudian kita harus menginventarisir segala kebutuhan untuk pendakian. Di antaranya adalah manajemen tim untuk pembagian tugas. Yang pertama adalah memilih leader atau pemimpin kelompok. Kemudian memilih siapa yang paling depan dalam perjalanan, yaitu dipilih yang memiliki pengalaman mendaki gunung terkait atau yang paling paham mengenai navigasi. Kemudian personil yang berada di tengah-tengah. Dipilih personil yang memiliki kemampuan fisik paling lemah di antara yang lain guna mengatur ritme perjalanan. Kemudian personil yang paling belakang atau sweeper. Dipilih anggota yang memiliki kemampuan fisik paling baik karena untuk menjaga dan memastikan tidak ada anggota yang tertinggal. Selanjutnya adalah manajemen logistik. Sebelum memulai perjalanan, kita harus mempersiapkan segala kebutuhan peralatan dan konsumsi. Kebutuhan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan lama kegiatan. Bawa perlengkapan secukupnya yang perlu dibawa seperti peralatan masak, P3K, survival kit, dan lain-lain. Manajemen konsumsi juga harus diperhatikan agar kebutuhan makanan tercukupi selama perjalanan. Tentukan dengan memperhatikan berapa kali makan dan jumlah anggota. Kemudian dilebihkan untuk mengantisipasi apabila perjalanan lebih lama dari yang diperkirakan akibat beberapa kendala. Untuk manajemen air, sebaiknya kita mencari tahu terlebih dahulu mengenai lokasi-lokasi sumber air dekat jalur pendakian. Jika ternyata sepanjang jalur tidak ada sumber air, maka segala kebutuhan air seperti memasak atau minum harus kita bawa dari bawah dan harus menghemat penggunaannya. Kemudian manajemen transportasi. Melakukan perjalanan pendakian di lokasi yang jauh, maka kebutuhan transportasi harus dipikirkan. Hal yang harus diperhatikan antara lain faktor keselamatan, faktor jarak tempuh, faktor waktu tempuh, dan faktor biaya. Jika seluruh faktor transportasi sudah kita ketahui, maka kita bisa menentukan jenis transportasi apa yang akan kita gunakan. Jangan sampai hanya menginginkan biaya seminim mungkin sehingga kita mengabaikan faktor keselamatan. Kemudian manajemen pembiayaan dan administrasi. Sebelum memulai perjalanan, kita harus bisa menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan. Seluruh kebutuhan yang terdata harus terdata pula kebutuhan biayanya, peralatan, konsumsi, transportasi, perizinan, dan biaya-biaya lainnya. Hitung seluruh kebutuhan yang ada dan tentukan estimasi biayanya. Dalam mengatur pembiayaan, kita juga harus jeli dan efisien. Pisahkan dahulu uang yang ada sesuai kebutuhannya. Jangan sampai kita menggunakan uang tidak sesuai dengan seharusnya. Untuk manajemen administrasi di sini maksudnya adalah merencanakan bagaimana proses perizinan dan administrasi di tempat yang akan kita datangi. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah wujud dari realisasi tahap perencanaan. Segala yang sudah kita rencanakan secara matang, kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang kita buat. Ingat, dalam pelaksanaan perjalanan, jangan sekalipun melanggar apa yang sudah kita rencanakan. Jika kita melakukan perjalanan yang sudah terencana dengan baik dan disiplin sesuai dengan perencanaan, maka tujuan perjalanan kita akan mudah kita capai. Begitu pula dengan perjalanan pendakian. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan ketika perjalanan sudah selesai.
Kenapa harus ada evaluasi? Evaluasi sifatnya sangat penting karena bisa digunakan untuk mengetahui segala kendala yang terjadi selama perjalanan dan digunakan untuk antisipasi pada perjalanan berikutnya. Dalam setiap aktivitas seharusnya ada pembelajaran. Pembelajaran bermanfaat untuk proses mendewasakan diri dan untuk memperbaiki aktivitas-aktivitas kita selanjutnya. Begitu pula dengan perjalanan pendakian.